Renungan Hari Raya Penampakan Tuhan 3 Januari 2021. Renungan ini saya beri judul Nderek Karso Dalem Gusti. Judulnya bahasa Jawa, tapi renungannya bahasa Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku yang terkasih. Selamat tahun baru 2021. Berkah dalam. Hari ini di awal tahun ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dulu dikenal dengan Rioyo Ratu Tetelu. Saya ingat sebuah lagu dalam bahasa Jawa. Ratu tetiko preksa lintang, lintang sru endah ing warni, inggih menika tandha ingkang nguni wineca ing nabi. Nulya mangilen lumarisnya, den niringken mring lintang sri. Netya ngaturken pisungsungnya, ratus blendok mur lan rukmi. Tiga raja ini dalam kitab suci disebut orang Majus atau sarjana. Artinya orang yang punya keahlian tertentu, monggo saja. Yang penting adalah bahwa mereka pun dipanggil Tuhan untuk menghadap sang raja Yahudi yang diharapkannya. Mereka adalah sarjana dari timur. Timur adalah dunia kafir waktu itu. Jadi ternyata selain orang Yahudi, bangsa-bangsa lain juga dipanggil Tuhan. Hal ini juga dapat dilihat dari nama-nama orang Majus sendiri, yaitu Baltasar itu dari Persia, Melkior itu dari Asia, dan Gaspar itu dari Ethiopia. Tiga ras besar bangsa manusia pada waktu itu. Kehadiran Yesus dan karya keselamatannya memang bagi bangsa manusia sedunia. Yesus adalah penyelamat seluruh umat manusia yang mau menerima Dia dan percaya kepadanya. Yesaya melukiskan penampakan Tuhan sebagai terang yang telah datang dan kemuliaan Tuhan yang telah terbit. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, manusia yang hidup dalam kegelapan mendapat terang dan penuh harapan. Sedang Paulus mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi pada waktu itu pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh dan peserta janji. Nah, saudara-saudariku terkasih, kedatangan orang Majus ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Maka marilah kita telusuri perjalanan orang Majus dan mencoba memaknainya bagi hidup kita. Orang-orang Majus ini juga menantikan apa yang disebut Raja Yahudi, yang kedatangannya akan ditandai dengan bintang yang aneh, atau lebih baik saya katakan bintang yang istimewa. Mereka melihat bintang itu mereka melihat bintang itu. Bagi mereka bintang itu merupakan petunjuk jalan, petunjuk arah, petunjuk dari yang mereka harapkan. Jadi boleh dikatakan Tuhan memanggil orang-orang Majus dan memberikan bintang sebagai penunjuknya. Akhirnya bintang pun suatu saat berhenti di suatu tempat sejenak.
Di situ mereka sempat bertanya, di mana raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Wah, aneh bin ajaib. Orang-orang yang setiap harinya membuka-buka kitab suci dan mempelajari nubuat-nubuat malah kaget setengah mati. Piye to iki? Mereka buka-buka lagi dan baru menjawab, di Bethlehem di tanah Yudea. Biar gene ya ngerti, gene kok ora njur goleki. Nah, itulah mereka. Kenapa mereka jadi bersikap seperti itu? Ya karena dalam benak mereka, raja Yahudi yang akan datang itu datang dengan hebat, gempar dan penuh sensasi. Mereka ayem-ayem saja karena tidak mendengar adanya kegemparan dan gemuruhnya kedatangan sang raja Yahudi. Dan sesudah itu mereka pun juga tidak mencarinya. Dan sesudah menjawab seperti itu, juga tidak langsung mencari piye carane kok ono ditulis kaya ngene dan sebagainya, tidak, sama sekali tidak. Yang lebih parah adalah raja mereka, si Herodes. Wah, siapa ini? Kata dia. Raja Yahudi yang baru. Wah, berbahaya itu. Ini membahayakan posisi saya. Iri hati dan bercampur ketakutan menyelimuti hati Herodes dan niat buruk menguasai hatinya. Itu akibat dari iri hati dan ketakutan. Maka saudaraku terkasih, mari kita berhati-hati dengan sikap iri hati dan ketakutan yang sering menyelinap dalam hati kita. Berbeda dengan orang Majus. Begitu mendengar jawaban itu mereka terus mencari dan dengan bimbingan bintang akhirnya ketemu juga. Dan hebatnya lagi, orang Majus ini langsung yakin inilah sang raja Yahudi yang baru yang diharapkan kedatangannya. Mereka tidak ambil pusing seperti apa keadaan yang lahir itu. Di kandang domba dan miskin, dibedung dengan kain lampin. Mereka tidak ambil pusing. Mereka tanpa ragu-ragu menyembahnya dan mengaturkan persembahan kepada bayi suci yang diyakini adalah raja baru orang Yahudi ini. Mereka mempersembahkan yang dalam bahasa Jawa disebut ratus atau dupa. Blendok mur itu rempah-rempah dan rokmi adalah emas. Mereka yakin yang lahir ini yang mulia, disimbolkan dalam emas. Maka harus disembah, disimbolkan dalam ratus dupa. Dan mereka juga berharap semoga yang lahir ini tahan uji dan tetap setia, disimbolkan dalam blendok mur atau rempah-rempah yang biasanya untuk mengolesi jenazah. Kita ingat para gembala yang juga begitu mendengar berita dari malaikat, lalu ya omong sana sini satu sama lain, kemudian mencari dan menemukan sang bayi itu dan bercerita panjang lebar yang membuat semua orang heran. Dan mereka pulang dengan sukacita memuji Tuhan. Nah, kini orang Majus tadi para gembala sukacita memuji Tuhan berarti apa? Berarti mereka juga yakin bahwa yang lahir ini adalah Allah sendiri sebagaimana telah dikatakan oleh malaikat yang berkunjung pada mereka. Nah, kini gantian orang Majus yang mereka buat sesudah selesai acara di kandang Bethlehem. Nah, jadi mereka sudah datang menyembahnya, mengaturkan persembahan, dan itu berarti apa? Dia mengakui bahwa ini Raja Yahudi yang memang ditunggu-tunggu. Mereka mungkin belum mengucapkan Allah karena mereka dunia kafir tidak mengenal Allah. Tapi mereka percaya bahwa Allah itu sebetulnya ada. Nah, kita lihat saja.
Waktu itu sebelum eh, orang-orang Majus tadi mencari Yesus di kandang Bethlehem, Herodes sempat bertemu dengan mereka dan berpesan kepada mereka. Dia mengatakan demikian, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ehwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Mungkin orang Majus itu manggut-manggut tanda oke Jos, bos, siap dan sebagainya. Orang-orang Majus tadi akhirnya menghadapi dua pilihan, derek Herodes apa derek Gusti, manut Herodes apa manut Gusti. Orang-orang Majus tadi ternyata mereka mengikuti Tuhan yang mereka jumpai dalam mimpi, bahwa mereka tidak boleh singgah di Herodes. Mereka akhirnya mencari jalan lain. Ini saya maknai bahwa sesudah sowan Sang Timur dan yakin bahwa ini yang dinanti-nantikan, maka dia mulai manut kepada Tuhan yang mereka jumpai dalam mimpi. Mereka tidak manut lagi Herodes, tapi mereka manut Gusti, berarti mereka nderek karso dalam Gusti. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah keputusan mereka sesudah mendapat petunjuk lewat mimpi. Mereka berarti pulang ke daerah timur lagi, ke tempat dunia kekafiran, namun semangatnya menjadi baru. Dan saya yakin mereka sudah mengikuti Tuhan dan juga mungkin berwarta mengabarkan kepada banyak orang, sehingga sampai sekarang banyak orang non-Yahudi pun juga mengikuti Kristus, termasuk kita ini bukan orang Yahudi, tapi kita mengikuti Kristus, percaya kepadanya sebagai putra Allah yang lahir ke dunia menjadi manusia seperti kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bisa dikatakan dari dunia kafir toh ada yang bersedia menyembah Tuhan, dan dengan menyembah Tuhan dia tidak harus menjadi orang Yahudi. Waktu itu menyembah Tuhan tidak harus menjadi orang Yahudi. Nah, lalu apa artinya kiranya pelajaran yang dapat kita petik dari perjalanan peristiwa yang dialami oleh orang-orang Majus ini, atau yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini? Dengan keahliannya mereka menemukan Sang Juru Selamat dan menyembahnya. Kita pun juga diberi keahlian macam-macam. Tidak usah berpikir yang muluk-muluk, yang sederhana saja. Keahlian itu bisa berwujud keterampilan hal yang kecil-kecil, mungkin juga bakat dan pekerjaan kita, itu juga keahlian kita. Mari kita gunakan itu semua untuk karya pelayanan kita setiap hari kepada sesama melalui berbagai macam bidang karya yang kita geluti. Termasuk karya-karya kecil, rutin, sederhana, bisa di rumah maupun di luar rumah, yang tidak menyolok, tidak populer, tapi meskipun tidak populer, tidak menyolok, tapi sumrambah tumrap enga kathah. Itu artinya bisa saja bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan pasti memberikan petunjuknya lewat apa dan siapapun juga, bahkan termasuk lewat peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan, sangat menakutkan, seperti yang kita alami sekarang ini, peristiwa COVID-19 ini yang menakutkan. Tapi itu pun juga salah satu yang kita terima sebagai sesuatu yang mungkin memberikan kepada kita pemikiran lebih lanjut apa yang mesti kita perbuat. Kepekaan itulah yang penting bagi kita. Mungkin itu juga petunjuk dari Tuhan, dan salah satunya lalu semangat sosial kita menjadi tinggi, tapi juga semangat penghematan pun jadi tinggi, dan seterusnya. Perkaranya hanya satu, kita tanggap atau tidak.
Saudara-saudariku terkasih, setiap Natal pasti dibuat gua Natal. Ini contohnya, dengan model yang berbeda-beda. Tentu ini bukan hanya sekedar hiasan, namun ini sebuah cara untuk menghadirkan Tuhan di gereja kita atau di rumah kita kalau kita membuat gua. Mestinya kita juga bersujud kepada Sang Timur yang berbaring di sana didampingi Bunda Maria dan Bapak Yosef. Tidakkah kita terdorong untuk sowan gua Bethlehem yang dibuat replikanya di gereja kita ini? Dan masing-masing dibuat replikanya, dan masing-masing seperti para gembala dan orang Majus yang juga sowan gua. Mereka tidak berpikir keadaan di gua tadi sederhana, kotor, tapi mereka tetap datang dan menyembah yang lahir di sana. Saudara-saudariku terkasih, Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus, kita tahu, dan replikanya guanya dibuat di gua kita masing-masing, di gua di gereja kita masing-masing. Dan setelah mereka keluar tadi, para orang Majus dan gembala, dan kita mestinya kita siap untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik seperti gembala memuliakan Allah. Para Majus juga manut Gusti, kiranya kita pun juga diajak manut Gusti. Artinya kita selalu akan berusaha melakukan yang baik dan benar. Manut dengan Gusti artinya kita terus berusaha melakukan yang baik dan benar sambil menjauhkan diri dari yang jahat dan sesat. Mari kita menemaninya dengan doa sejenak di depan kandang dan gua Bethlehem, kandang yang penuh dengan kedamaian dan kesahajaan, agar sepulang dari gua kita juga memiliki semangat dan sikap seperti itu. Sebab dengan sikap seperti itu kita akan makin menikmati damai di hati dan damai di bumi. Amin. Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang lahir di kandang hewan, kami datang menyembah-Mu. Kami mohon berkatilah kami agar sepulang dari gua ini kami terus berusaha untuk melakukan yang baik dan benar dan berusaha terus-menerus untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, berkah dalem, matur nuwun. Mbayat 3 Januari 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat.